dunia yang berbeda. Ibu bapak, hati makin halus, raut muka makin jernih, senyum selalu tulus, tutur kata pun bersih. Hati-hati nih. Shh, kalau bicara ini Pak, Bu, ini bakal ketahuan derajat kita. Sekali bapak ibu ngobrol, kalau udah pernah tahu kursusnya, itu terukur derajatnya apa. Karena mulut ini teko mengeluarkan isi teko. Di dalam kopi keluar kopi, di dalam bening keluar bening. Iya kan? Hati-hati nih. Sepulang pertemuan ini harus hati-hati bicara. Karena sekarang kita jadi tahu rumusnya. Makanya Pak, kalau ada pelatihan ke tempat kami, jangan ngirimin karyawan dulu. Ini aja di rootnya dulu. Direksi dulu cepat ke sini. Jangan. Kenapa? Kan karyawan jangan, sebab kalau karyawan udah tahu ilmunya, direkturnya belum ketahuan ya. Misalkan dari mulut aja Pak ketahuan. Kalau orang yang kualitas bagus itu kalau bicara tuh ada strukturnya, ada cirinya. Ide, gagasan, hikmah, solusi, ilmu, zikir. Jadi kalau bicara tuh manfaat, enak. Wah, cilaka, dia tuh Bu ngomongin kita terus tuh Bu. Sudah, tenang. Siapa tahu salah dengar. Benar, ini bukan jamur, asli ngedengar. Ya, mungkin dia waktu ngomong lagi emosi. Enggak emosi, dia begini tuh. Ya mungkin dia sudah robah pikirannya. Belum robah, kan barusan ngomongnya juga. Biasa tukang kompor kan harus terbakar gini. Beginilah Bu, gini aja. Kalau omongan dia benar, mudah-mudahan kita ke bawah betul. Tapi kalau omongan dia salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Sudahlah, jangan banyak pikiran. Allah yang memberikan rezeki, tidak akan dipengaruhi oleh kebencian orang kepada kita. Wes sabar ya. Naik mobil, ban meletus. Wah, cilaka, ban meletus. Shh, jangan nyebut cilaka. Ban meletus berarti di dompet kita ada rezeki tukang tambal ban. Udah, tenang. Ini yang berkualitas tuh, kalau bunyi itu efektif. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita butuh orang yang faliyakul khairon auliyatmut, yang kalau berkata tuh benar-benar punya nilai. Sudah terlalu banyak Indonesia ini lagi hobi ngomong. Tapi hati-hati, kalau orang kualitas utama kalau bicara tuh selalu ide, solusi, gagasan, hikmah, zikir. Ini kualitas yang paling prima. Kalau kualitas yang kedua namanya kualitas biasa, orang yang biasa. Itu kalau bunyi ada cirinya. Cirinya adalah membicarakan peristiwa. Jadi di sana, wah, gila tuh tadi. Itu ketika mobilnya rempet ya, wah sibuk. Tapi nggak ada apa-apanya, mobil aja cerita. Dia menemukan ular. Ibu, itu waktu ada ular di kamar tuh. Saya tuh lari keluar teriak-teriak. Udah gitu aja, peristiwa aja. Nggak ada nilainya. Segala diomongin, ketemu artis diceritain seperti yang dia jadi suaminya ya, ketemu wah bunyi aja terus. Nonton sepak bola di kantor sepak, sama-sama nonton yang lain juga ya. Mas, buang waktu sekali ngomong kayak gini. Bayangkan sama-sama nonton, itu harusnya ke pinggir ya, ini blow on Pak. Sudah. Makin banyak omongan sia-sia, makin kualitas orang itu turun. Makanya kalau mau cari mantu, suruh ngomong aja dia, nanti ketahuan. Ini juga Pak bagus untuk naik pangkat, ini alat ukurnya ini Pak. Kalau hanya segala nih omongin, wah ini kurang efektif nih. Padahal waktu itu sehari cuma 24 jam. Min husnil islamil mar'i, ciri-ciri kualitas keislaman seseorang itu dilihat bagaimana kesanggupan menahan diri dari sesuatu yang sia-sia. Hati-hati Bu. Jangan segala dikomentari, terutama yang sudah pernah ke Mekah. Tiap lihat yang pulang dari Mekah, saya juga sudah ke sana. Siapa yang nanya ya? 3. Yang ketiga ini dari mulut loh Pak. Namanya kualitas orang rendahan. Utama, biasa, rendahan. Cirinya apa? Khas ini kalau bicara. Kalau orang yang rendahan itu ya, sehebat apapun kedudukan dan pangkat dia ada cirinya, yaitu mengeluh, mencela, menghina. Pokoknya nggak pernah beres aja kalau dia ngomong. Dari mulai bangun itu Pak, aduh ini badan tuh nggak pernah enak nih gitu. Padahal badannya sendiri. Baru juga bangun,
Ini pasti banyak masalah nih di kantor gitu. Padahal belum itu bangunnya, udah menderita. Mau keluar macet nih, pasti macet di jalan tuh. Padahal belum naik mobilnya, menderitanya udah duluan. Mau makan juga, ini mah kurang anget gitu. Selalu salah. Saya nggak ada cabenya. Dikasih cabe, kerupuk di mana? Coba kalau ada kerupuk gitu, ya nggak ada aja yang dipikirin tuh. Jadi nggak pernah enak dia makan tuh. Dan dicela terus Pak. Tapi habis, itu masalahnya nggak. Ada orang yang kalau bunyi itu nggak pernah bagus Bu, ngeluh. Dia naik mobil keluar, dia itu lampu merah tuh, merahnya lama, marahin lampu ya nggak. Padahal nggak robah dengan ngomong begitu. Dia di pinggir ada polisi, polisi lu nggak ada kerjaan, ayo malah ke polisi. Ini cari mangsa terus untuk menghina. Kalau bunyi itu negatif aja Bu, lihat yang minta-minta, ini pasti ada organisasinya. Ngasih apa enggak gitu Bu. Mendung aja nih, becek ya hari hujan melulu, celana ada yang kering gitu, ngutuk ke atas, semua dikutuk. Kalau mau pergi pasti nggak ada tempat parkir nih, pasti nggak ada tempat parkir nih gitu. Padahal belum nyarinya udah menderita, error aja begitu. Jadi dia tuh sengsara, wajahnya juga strukturnya jadi jelek, bibirnya begitu terus. Kasihan dia. Dan kalau ngobrol dengan teman itu nggak pernah ada yang bagus Bu. Misalkan selalu berseri Bu, misalkan ketemu tuh, kenapa ya Bu? Ini punggung saya tuh rasanya kurang enak. Besoknya lihat ganti lagi. Ini nih, kening saya tuh rasanya suka cekot. Nanti pindah ke pinggang, ke kaki. Pokoknya tiap datang tuh penyakit. Nanti kalau udah habis serinya ganti ke alat-alat rumah tangga. Itu saya nggak ngerti. Padahal blender tuh baru beli loh, tapi udah rusak. Padahal mereknya bagus itu. Nanti tuker, itu genteng di rumah saya tuh, masya Allah ya. Terus nanti seri keluarga ya, mulai cerita anak, mertua, keponakan dijelek-jelek. Ada orang yang kalau ketemu tuh negatif aja. Kasihan ya. Kelihatannya kalau cepat mati lebih aman yang begini ada. Ini kelas rendahan. Dan ada yang kalau ngomong tuh menilai orang tuh nggak pernah berhasil Pak, nggak pernah bagus. Bagaimana menurut pendapat saudara tentang Pak Zainuddin MZ? Kalau menurut saya sih Pak Zainuddin tuh nggak mungkin 1 juta umat. Paling juga 200.000 gitu, nggak boleh sukses ya nggak. Kalau menurut pendapat saudara tentang Pak Habibie bagaimana? Ya kan sebenarnya saya sih Habibie itu pendek gitu, cari aja pokoknya membuat dia puas itu, nggak boleh ada yang sukses. Kalau menurut saudara tentang A'agim itu bagaimana? Ya kasihan juga lah, dia itu kepalanya retak gitu, disangkanya perban padahal sorban. Jadi kalau menurut Anda tentang Nabi Adam bagaimana? Kalau menurut saya sih boleh juga lah dia itu sebagai Nabi ya. Cuman sayang dia itu ketipu setan. Itu Nabi Pak, habis itu. Ada orang yang nggak pernah bisa melihat orang lain lebih tuh. Negatif aja, semua salah. Karena dia butuh teman. Ibu, Bapak, ini namanya kelas rendahan. Kalau orang sudah tidak pernah bisa menilai baiknya orang, udah. Kenapa jadi dia begini semua? pada mikir, saya kelas yang mana ya? Ini maaf. Ilmu manajemen kolbu ini hanya sah buat menilai diri sendiri ya. Tidak berlaku untuk menilai orang lain ya. Jadi kita ketawa enak tuh karena ngetawain diri sendiri itu ya. Dan ini lebih bagus daripada ngetawain orang lain. Dosa ngetawain orang lain tuh ya.